Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Saya Ayu Sapira Utami dan ada teman saya Ayunda Murti dan Fadana Zodisyogion. Pertama-tama saya ingin membacakan tentang pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum berupa legalitas suatu badan yang harus dipenuhi sebelum menjalankan suatu usaha. Aspek hukum ini sangat penting dalam studi kelayakan bisnis dikarenakan suatu usaha dapat dikatakan layak apabila aspek hukumnya itu sudah terpenuhi. Dalam aspek hukum ini, di mana suatu usaha itu harus ada atau memenuhi namanya pencatatan maupun pendaftaran secara hukum sehingga usaha tersebut dapat berjalan dan tidak ada yang terjadi di kemudian harinya. Yang selanjutnya itu tujuan analisis aspek hukum. Yang pertama itu menganalisis legalitas atas usaha yang kita jalankan. Yang kedua itu menganalisis ketetapan bentuk hukum dengan ide bisnis yang kita jalankan tersebut. Yang ketiga itu menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan suatu usaha. Yang selanjutnya itu jenis-jenis badan hukum. Yang pertama itu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan dalam suatu perusahaan tersebut. Perusahaan perseorangan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu dimiliki perseorangan atau individu atau perusahaan itu perusahaan keluarga. Yang kedua itu firma. Firma adalah suatu perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama, yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Firma ini memiliki unsur-unsur pokok. Yang pertama itu persekutuan perdata, yang kedua menjalankan perusahaan, yang ketiga dengan nama bersama. Yang ketiga itu persekutuan komanditer atau CV. CV adalah suatu perseroan yang dibentuk oleh beberapa orang persero yang secara bertanggung jawab bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. CV ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Yang kedua itu mudah mendapatkan kredit pinjaman. Yang ketiga itu relatif mudah untuk didirikan. Keempat itu perseroan terbatas atau PT. PT ini adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. PT ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Yang kedua itu modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 per tahun 2007. Yang pertama itu PT itu minimal didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua itu akte notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga itu setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham tersebut. Yang keempat itu akte pendiri harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Yang kelima itu modal dasar minimal 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Yang keenam itu minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Yang ketujuh itu pemegang saham harus WNI. Jenis-jenis PT. Yang pertama itu dilihat dari segi pemiliknya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perseroan terbatas biasa, yang kedua perseroan terbatas terbuka, dan perseroan terbatas persero. Yang kedua itu dilihat dari segi status perseroan terbatas. Itu terbagi menjadi 2, yaitu perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, yang kelima itu ada perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan perusahaan negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara sendiri dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada perusahaan jawatan atau perjan. Yaitu perusahaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah pusat yang banyak bergerak dalam bidang bisnis jasa publik atau public service yang bertujuan untuk mencari laba
dan melayani kepentingan umum. Contohnya seperti Perjan Radio Republik Indonesia dan Perjan Televisi Republik Indonesia. Yang kedua ada perusahaan umum atau perum, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah pusat yang bergerak dalam bidang jasa publik atau public utility yang bertujuan untuk mencari laba dan melayani kepentingan umum atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti Perum Pegadaian dan Perum Perumahan Nasional atau Perumnas. Yang ketiga ada perusahaan persero, yaitu perseroan terbatas yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara atau pemerintah pusat. Contohnya PT Bank Mandiri, PT Pertamina, dan PT Bank Negara Indonesia. Nah, yang keenam ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan satu peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali ada ketentuan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikannya perusahaan daerah tersebut untuk membangun perekonomian nasional pada umumnya dan untuk pembangunan daerah khususnya. Pimpinan perusahaan daerah tersebut diangkat oleh kepala daerah. Dan yang ketujuh ada koperasi. Koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan kegiatan yang berdasar asas kekeluargaan, juga sebagai gerakan ekonomi masyarakat. Bentuk koperasi dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada koperasi konsumsi, kemudian ada koperasi kredit, kemudian ada koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, kemudian yang kedelapan ada yayasan. Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, selanjutnya ada dokumen yang diteliti. Asas hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Meliputi yang pertama ada bentuk-bentuk badan usaha, yaitu ada perusahaan perorangan, kemudian firma, perusahaan komanditer atau CV, kemudian perusahaan terbatas atau PT, kemudian ada perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, dan juga yayasan. Yang kedua adalah bukti diri. Bukti diri adalah identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan KTP atau kartu tanda penduduk. Kemudian ada juga tanda daftar perusahaan atau TDP yang harus dimiliki setiap perusahaan dengan sesuai bidang usaha masing-masing. Departemen yang mengeluarkan TDP adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pengurusan TDP sendiri bisa dilakukan pada saat pengurusan akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP sendiri perlu dimiliki pengusaha. NPWP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Nah, yang keempat, izin-izin perusahaan, izin-izin yang dimiliki sesuai dengan jenis bidang usahanya. Yang pertama itu ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP bagi usaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian ada surat izin usaha industri atau SIUI bagi usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri dan dari Departemen Perdagangan
dan perindustrian juga. Kemudian ada izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan, kemudian izin usaha perhotelan dan pariwisata dari Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Kemudian ada izin usaha peternakan dan pertanian dari Departemen Pertanian. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada keabsahan dokumen lainnya. Dokumen lainnya yang perlu diteliti keabsahannya antara lain adalah yang pertama itu status hukum tanah, kemudian ada kendaraan, kemudian ada surat-surat dan sertifikat lainnya yang dianggap perlu. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas suatu proyek atau bisnis yang akan dibangun atau dioperasikan. Setiap proyek atau perusahaan bisnis yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu maka harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Saya Patan Jori Segian dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana ketika memulai suatu usaha yang meliputi ketentuan hukum seperti perizinan, izin lokasi, sertifikat atau akte tanah, bukti pembayaran PBB, yang terakhir, lalu ada izin usaha. Ada beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat izin usaha perdagangan. Surat izin ini dikeluarkan oleh menteri atau pejabat kepada pengusaha yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan atau jasa. Diberikan kepada pengusaha baik perseorangan, firma, CP, PT, koperasi maupun BUMN. Lalu ada surat izin tempat usaha. Setiap perusahaan harus mengurus surat izin ini demi keamanan dan kelancaran usaha. Surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota madya. Sepanjang ketentuan undang-undang, pengusaha wajib menaati keamanan, kesehatan, ketertiban, dan syarat-syarat lainnya, mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya, dan menjaga keindahan lingkungan dan penghijauan. Lalu ada nomor produk pajak, lalu ada nomor produk wajib pajak. Setiap yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dan badan usaha wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak setempat dan akan diberikan nomor produk wajib pajak. Lalu ada nomor registrasi perusahaan atau tanda daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka diwajibkan mendaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, yaitu kantor Departemen Perdagangan setempat. Nomor NRP atau TDP ini wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan usaha. Lalu ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini adalah suatu hasil studi dari beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan, merupakan dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Adapun manfaat legalitas perusahaan seperti sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan mempermudah pengembangan usaha. Terima kasih.